ini juga kabar mengembirakan tentunya. Apa tuh? Ada inovasi yang sudah dibikin oleh teman-teman dari Kodim 0906 Tenggarong, Kalimantan Timur, menciptakan sebuah karya inovasi sebuah box sterilisasi uang, Rina. Box sterilisasi uang. Nah ini kalau kita lihat kan memang kita lagi suasana begini ya, COVID-19 ini segala sesuatunya itu kan pengen serba steril, segala sesuatunya pengen serba bersih gitu. Ternyata teman-teman di Tenggarong ini bisa menciptakan alat sterilisasi uang dan apalagi, ini menarik banget loh. Iya, transaksi di pasar tradisional begitu ya, antara pedagang dan juga pembeli ini juga memang sangat steril begitu diharapkan dari uang ini, karena memang kita meminimalisir kuman atau virus yang tersebar melalui benda mati, khususnya uang ini ya pada saat transaksi. Ya saya sudah nggak sabar ini seperti apa alat tersebut dan bagaimana ya inisiasinya sehingga bisa menciptakan alat yang keren seperti itu ya kan. Inovasi dan juga mendapatkan penghargaan begitu. Kita akan langsung tersambung dengan Dandim 0906 Tenggarong, Letkol Infantri Charles Aling. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Aling. Selamat pagi. Luar biasa, ini kabar mengembirakan. Kalau tadi juga sebagai penerbang tempur wanita, kalau sekarang dari TNI, juga terkait dengan inovasi tadi ya. Iya, paling sebelumnya selamat dulu ya, terlebih dahulu sudah mendapatkan penghargaan atas alat yang sudah diciptakan. Selamat pagi Mbak. Iya, selamat pagi Pak Aling. Halo. Ya, Pak Aling sudah mendengar suara kami dengan normal Pak? Bisa mendengar suara saya dengan baik, suara kami? Alhamdulillah. Oke, Pak Aling, yang pertama saya mau tanyakan, ini idenya pada saat awal membuat box sterilisasi uang ini datang dari mana gitu Pak Aling? Iya. Jadi begini Mbak, ide awal dari pengembangan sterilisasi box yang telah kami lakukan di tempat kami ini tentunya berangkat dari hasil observasi, hasil pengamatan dari salah satu anggota kami, Babinsa kami atas nama Serda Nurdin, yang dalam kegiatan sehari-harinya yang bersangkutan ini berinteraksi dengan masyarakat, khususnya para pedagang di pasar-pasar tradisional. Dari interaksi yang dikembangkan ini menyebabkan bahwa salah satu faktor yang paling potensial dalam penyebaran COVID-19 ini adalah melalui transaksi perdagangan yang medianya adalah uang. Sehingga kami berpikir untuk mengembangkan suatu alat untuk bisa mensterilkan uang. Bahkan saat ini kita kembangkan tidak hanya uang, tetapi benda-benda lain seperti jam tangan, dompet, dan semuanya untuk bisa kita sterilisasikan. Demikian, Mbak. Baik, ini adalah kita terima visual Pak Aling terkait dengan pembuatan dari box sterilisasi uang ini, bahwasanya memang luar biasa sekali teman-teman, bergerak secara masif begitu. Nah, kira-kira rencananya ini akan dibagikan atau seperti apa untuk box sterilisasi uang ini, mengingat memang kan banyak sekali pasar tradisional dan juga transaksi apalagi menjelang Idul Fitri ini juga tinggi banyak atau tinggi juga Pak Aling. Apa nih rencana ke depan berarti? Jadi berangkat dari ide gagasan tersebut, selanjutnya kita membuat suatu program untuk mendistribusikan box sterilisasi ini kepada masyarakat. Sebetulnya tidak hanya pada masyarakat, tetapi setelah kami mengembangkan secara masif ide kami ini, instansi-instansi lain ini juga turut meminta kepada kita untuk mensupport mereka, sehingga kami mencoba untuk membantu masyarakat untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini dengan mendistribusikan box-box yang sudah kami buat ini untuk membantu masyarakat. Demikian Mas. Oke, Pak Aling, kita kembali bagaimana tentang proses pembuatan dari box sterilisasi uang ini sendiri. Saya masih penasaran bagaimana sih proses pembuatannya begitu. Siapa saja yang diajak untuk ikut serta membuat box sterilisasi uang ini? Siapa tahu juga ini menularkan ke kodim-kodim yang seluruh di Indonesia terinspirasi dari Kodim 0906 apalagi mungkin kita bisa bikin sendiri gitu kan? Iya kan? Bagaimana tuh Pak Aling? Jadi begini Mbak, setelah gagasan itu disampaikan kepada saya selaku komandan, selanjutnya saya mengumpulkan para perwira untuk sekedar melaksanakan kegiatan brainstorming, tukar pikiran. Kemudian selanjutnya kami mencoba untuk melakukan riset kecil-kecilan lah. Jadi riset yang kami kembangkan ini metodenya adalah open source,
Dan saya bersyukur kami mendapatkan suatu referensi yang sangat baik, di mana kami menggunakan data riset dari Biological Agement yang mengatakan bahwa virus ini akan mati apabila di atas suhu 56 derajat Celcius, dan ini terus berada pada suatu ruang dalam rentang waktu 30 menit. Sehingga berangkat dari riset tersebut, kami menarik suatu desain, katakanlah demikian, untuk bisa membuat suatu efek panas dalam suatu ruang yang kecil demikian, dan bisa membunuh virus, kuman, dan bakteri. Jadi ini berangkat dari proses pemikiran dan brainstorming para perwira dan bintara yang ada di satuan kami, Mas. Luar biasa, tapi tadi mekanismenya mungkin bisa digambarkan ya lebih detailnya lagi paling. Kalau tadi kan juga sudah diinformasikan kepada kami, jadi prosesnya ini uang ataupun barang jam tangan tadi juga dimasukkan kan? Bisa seperti apa sih prosesnya paling itu untuk bisa membunuh virus atau kuman ini? Oh, prosesnya ini. Kebetulan ini saya sudah menempatkan boxnya. Benar, oke. Bisa diperagakan paling mungkin. Ini boxnya, jadi bentuknya seperti ini. Jadi ini terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama adalah rak, kita bisa buka. Kemudian pemanas, posisinya ada di dalam. Ini untuk pemanasnya ini kami menggunakan bolam lampu untuk mendapatkan efek panasnya. Kemudian kami menggunakan timer. Jadi apabila kita menggunakan box ini, yang pertama jelas kita salurkan dulu powernya, kemudian kita on-kan, kemudian barang-barang kita masukkan ke dalam rak ini. Kita masukkan uang, jam tangan, dompet, bisa kita masukkan, kemudian baru diputar timernya. Butuh waktu berapa lama paling? Tidak lebih dari 8 menit, seluruh barang yang sudah kita masukkan ini sudah steril. Jadi bekerja secara otomatis, Mas. Oke, jadi cepat sekali ya, hanya 8 menit begitu. Benar. Nah, ya terus kemudian nih Pak Aling, kalau kita melihat kan ini Tenggarong ini merupakan salah satu kawasan atau di Kalimantan Timur begitu ya, di Kutai Kertanegara Kalimantan Timur ini yang memang mendapat apresiasi bahwa dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 ini di sana begitu baik ya untuk penanganan COVID-19 ini sendiri. Terus berdasarkan hasil kepuasan dari hasil survei kepuasan juga, survei. Nah, sebetulnya selain kotak sterilisasi barang, uang, jam tangan dan dompet dan lain sebagainya, ini apa saja yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan di Kodim 0908 Tenggarong, 0906 Tenggarong? Sejujurnya apa yang telah kami lakukan di satuan kami ini berangkat dari kebijakan ataupun perintah pimpinan TNI, mulai dari Bapak Panglima TNI, Bapak Kepala Staf Angkatan Darat, Bapak Pangdam, Bapak Danrem, dan tentunya ini menjadi suatu platform kami dalam melaksanakan tugas di lapangan. Intinya bagaimana TNI ini dapat dikerahkan secara cepat, tepat, dan efektif untuk membantu pemerintah daerah. Kaitannya dengan itu, semenjak awal gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 ini diberlakukan di wilayah kami, kemudian kami langsung merespon ini secara cepat, dan secara umum kami mengedepankan 3 aspek yang sudah kami lakukan, dan ini sangat memberikan kontribusi yang sangat positif bagi pemerintah daerah. Di antaranya adalah aspek konseptual. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita mengembangkan inovasi dan kreativitas kita. Dan yang ketiga, bagaimana kita melakukan kegiatan-kegiatan bakti sosial untuk membantu masyarakat. Untuk konseptual yang telah kami kembangkan, diantaranya adalah kami mengembangkan tim mobile, Mas. Tim mobile ini untuk mengefektifkan peran gugus tugas yang ada di wilayah. Mengembangkan 4 unit utama, dan ini berlaku di seluruh koramil jajaran kami. Ada unit sterilisasi untuk melakukan penyemprotan, kemudian ada unit deteksi untuk melakukan pendeteksian sebaran COVID-19, kemudian ada unit komunikasi sosial untuk menyampaikan himbauan-himbauan tentang kebijakan pemerintah tentang perilaku hidup sehat dan bersih, dan yang keempat adalah unit manajemen logistik. Sangat penting di masa pandemi COVID-19 ini untuk menjaga segala sesuatunya dalam kondisi aman. Kemudian kami mengembangkan juga namanya Command Center. Command Center yang kami gunakan ini adalah untuk membantu pemerintah daerah untuk mengetahui secara detail bagaimana kegiatan yang dilakukan oleh gugus tugas yang ada di lapangan.
Untuk aspek yang lain, inovasi kreativitas, selain box sterilisasi, kami juga mengembangkan hand sanitizer herbal. Wah. Karena mengingat latar belakangnya, kami sangat-sangat jarang sekali menemukan hand sanitizer yang berbahan dasar alkohol di tempat kami, sehingga kami mencoba untuk mengembangkan dalam kapasitas herbal untuk bisa membantu masyarakat. Untuk bakti sosial, kami melakukan program-program membantu pada masyarakat seperti dapur lapangan, kemudian kita memberikan sembako kepada masyarakat yang terdampak COVID-19, kemudian kita juga melakukan sosialisasi terkait dengan penggunaan masker dan hand sanitizer dan lain-lainnya untuk bisa membantu masyarakat. Demikian masih yang bisa kami laporkan. Tentunya ini juga harus didukung oleh masyarakat luas karena Setuju. TNI kuat bersama rakyat, kuat bersama masyarakat juga begitu. Tapi juga yang paling penting adalah apresiasi yang sudah diberikan oleh teman-teman dari Kodim 0906 Tenggarong, Kalimantan Timur. Apresiasi dari Panglima TNI kemarin ya atas menghargai inovasi ini. Nah, kira-kira bisa diinformasikan kepada kita semua Pak, apa nih bisik-bisik? Apakah mungkin sudah bisik-bisik oleh Panglima? Kira-kira akan diproduksi secara massal secara banyak atau gimana nih? Untuk disebarluaskan begitu paling tidak di Kalimantan Timur atau di seluruh Indonesia bahkan. Iya, Mas Yaya, Mbak Rina, memang benar beberapa kesempatan yang lalu Panglima TNI menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada kami. Tentunya ini sangat mengejutkan dan mengagetkan bagi kami semua di Kodim 0906 Tenggarong ini karena pada saat itu kami diikut sertakan dalam telekonferensi Panglima TNI dengan seluruh jajaran Pangkotama, seluruh pimpinan TNI untuk melakukan kegiatan evaluasi dan kajian terkait dengan pelaksanaan peran TNI dalam COVID-19 ini. Dan di situ tentunya memberikan suatu dorongan yang positif bagi kami untuk senantiasa berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Terkait dengan itu, maka pesan dari Bapak Panglima adalah bagaimana kita menularkan hal-hal yang positif kepada rekan-rekan kami, kepada masyarakat. Oleh karenanya kami mengambil inisiatif untuk membuat semacam video tutorial untuk menyebarkan hal-hal yang sudah kami lakukan terkait dengan pembuatan box sterilisasi, kemudian pembuatan hand sanitizer untuk bisa diikuti oleh satuan-satuan lain, bahkan bisa dicontoh oleh masyarakat. Karena sejatinya yang kami kembangkan ini sangat mudah, sangat sederhana, dan ini dapat diaktualisasikan dengan sangat mudah di masyarakat. Demikian, Mas. Menularkan kegiatan positif dan produktif ya selama pandemi COVID-19. Luar biasa Pak Aling. Pak Aling, ini pertanyaan terakhir dari kami Pak Aling. Kita ingin sekali mengetahui bagaimana update dari kondisi COVID-19 di Tenggarong Pak, tepatnya. Iya. Perlu kami laporkan sejauh ini bahwa sebaran dari COVID-19 memang mengalami penurunan yang sangat cukup signifikan, walaupun ada beberapa penambahan-penambahan, tetapi ini bisa kita kontrol untuk jumlah yang terpapar positif, kemudian ODP maupun PDP. Kami bahu-membahu dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Kesehatan, untuk terus memonitor perkembangan ini dan kemudian terus memberikan suatu treatment isolasi yang sangat baik bagi para penderita yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit RSUD Parikesit Tenggarong. Jadi sejauh ini memang masih dalam konteks under control dan ini merupakan upaya yang terintegrasi dengan seluruh stakeholder yang ada, karena kami yakin dan percaya bahwa TNI pun tidak bisa bekerja secara soluran, tetapi harus bahu-membahu, dan ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Karena itu tadi, TNI kuat bersama rakyat, ya. Dan rakyatnya ini jangan ngeyel setidaknya kalau dikasih tahu oleh Bapak-Bapak TNI dan juga Polri. Mengikuti himbauan. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Aling. Ya, sukses selalu, sehat selalu. Salam untuk teman-teman di sana ya. Selalu memberikan positive vibes begitu untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi. Dan itu tadi bisa digunakan oleh masyarakat luas begitu ya. Terima kasih atas inspirasinya pagi hari ini. Selamat pagi Pak Aling. Selamat pagi, Aling.
Wah, tuh Jaya, ini dari TNI kita bisa belajar nih bagaimana membuat sesuatu yang inovatif, begitu produktif dan bisa kita lakukan di rumah. Tadi katanya caranya kan cukup sederhana, begitu dengan bahan-bahan yang bisa kita dapatkan di rumah gitu. Dan nanti bisa disimak juga video tutorialnya mungkin ya nanti. Nah, kita mau lihat ya, kita bikin nanti ya. Oke, kita akan bikin karena sederhana tadi ya. Sederhana. Luar biasa.